Bab 2141. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Idiot, Lu Chen menyeret sekelompok besar orang ke Xuan Tianzong untuk meminta seseorang. Ini adalah ancaman bagi Xuan Tianzong Ciguoguo. Apakah Anda membutuhkan orang lain untuk memprovokasi? Raja Yuan menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dan kemudian berkata dengan marah, melihat postur ini, Xuan Tianzong mungkin mengusir Lu Chen keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau begitu Raja Ni seharusnya memikirkan hubungan ini, dan menyuruh kita pergi dan bercinta. Do Wang sadar, dan berkata lagi, jika kamu pergi ke Xuan Tianzong dan tidak berkelahi, apakah kamu akan ditertawakan oleh orang lain? Mungkin, Raja Ni ingin bertaruh. Bagaimanapun, Lu Chen masih orang di Xuan Tianzong, tidak seperti kita yang tidak ada hubungannya dengan Xuan Tianzong. Raja Yuan berkata sambil berjalan menaiki tangga, dia ragu-ragu. Yuan Wang, ada apa denganmu? Apakah kamu marah pada Lu Chen? Jika demikian, serahkan padaku, dan aku akan memberi pelajaran pada anak itu. Melihat Raja Yuan tidak pergi, Raja Dou mengira Raja Yuan akan marah kepada Lu Chen, jadi dia segera menepuk dadanya dan berkata, berhentilah membual, apakah kamu akan memberi pelajaran pada Lu Chen? Kamu diberi pelajaran oleh Lu Chen. Lu Chen yang cabul itu begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang bisa menandinginya. Aku tidak tahu di mana dia mempelajari teknik pedang, pangkatnya sangat tinggi, itu jelas merupakan keterampilan tempur terbaik dari peringkat teratas surga. Raja Yuan mengerutkan kening dan berkata demikian. Keterampilan tempur biasa dari peringkat teratas surga, bahkan pagoda Changyuan kita tidak memiliki banyak, bagaimana dengan peringkat teratas dari peringkat teratas surga? Do Wang berpikir sejenak, lalu berkata, jika tidak ada kecelakaan, maka dia mendapat peluang besar di luar, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan tempur yang sesat itu? Sebenarnya, sekuat apapun suatu skill tempur, jika tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengaktifkannya, tidak ada gunanya. Raja Yuan menghela nafas, dan berkata, namun, dia masih keluar, yang menunjukkan bahwa kekuatannya juga cukup menakutkan, dan kekuatannya lebih dari satu keterampilan tempur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah raja sejati. Dalam hal wilayah, kita jauh di depan mereka. Do Wang mendengus, dan berkata lagi, tunggu saja, jika saya tidak sengaja menyegel kaisar, saya akan menekan kepalanya ke tanah dan menggosoknya. Dengan kebajikanmu, apakah kamu masih ingin diangkat menjadi kaisar? Yuan Wang menatap Do Wang dengan marah, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas tangga, alisnya kembali berkerut dalam hal diangkat menjadi kaisar, lebih baik mendengarkan Ni Wang. Saran Wang, hilangkan sementara gagasan ini, jika tidak, hari penganugerahan kaisar akan menjadi saat kehancuranmu. Petik 2. Apakah kamu mendengar berita apapun? Do Wang melihat Yuan Wang sedang melihat ke puncak tangga dengan ekspresi bermartabat, dia menjadi gugup. Naiki tangga, lantai atas adalah area terlarang pagoda Changyuan. Kecuali Raja Ni, tidak ada yang diizinkan naik, siapapun yang melanggar area terlarang akan mati. Adapun area terlarang, secara alami, dunia luar tidak mengetahuinya, dan mereka bahkan tidak mengetahui bahwa ada area terlarang di pagoda Changyuan. Namun bagi petinggi pagoda Changyuan, itu bukan rahasia lagi. Area terlarang pagoda Changyuan sebenarnya adalah tempat pertapaan Kaisar Yi. Namun, sejauh ini, kecuali Raja Ni, belum ada yang melihat Kaisar Yi. Yi Huang, kaisar manusia terakhir dari umat manusia, juga merupakan eksistensi paling misterius. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang Yi Huang, termasuk Do Wang. Raja Ni telah memberi isyarat kepadaku berkali-kali bahwa orang di area terlarang tidak menyukai kaisar baru. Raja Yuan berpikir sejenak, tapi dia tidak berani berbicara. Sebaliknya, dia memberitahu Raja Dou melalui transmisi suara, jadi, yang terbaik adalah menunggu kaisar dikirim sebelum kita menjadi kaisar. Kaisar memindahkannya, dan kemudian menjadi kaisar, bukankah dia akan melewatkan kesempatan besar untuk membuktikan Tao? Do Wang tertegun beberapa saat, dan kembali melalui transmisi suara. Hanya jika, Raja Yuan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kembalilah dulu, aku harus memikirkan sesuatu, jadi kamu tidak perlu menungguku. Do Wang menjawab dan turun ke bawah. Saat sosok Do Wang menghilang di tangga, Yuan Wang melihat ke atas tangga lagi,
dengan ekspresi kesulitan di wajahnya, namun dia tetap melangkah dengan mantap. Saat sosok Raja Yuan menghilang di atas tangga, sesosok tubuh menyusut muncul di bawah tangga. Itulah raja yang bertarung. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Raja Yuan, dan berpura-pura turun ke bawah, tapi tiba-tiba membalas dengan karabinnya. Benar saja, Raja Yuan benar-benar pergi ke area terlarang, dia mengambil risiko dengan kepalanya. Apa yang ingin dilakukan Raja Yuan? Tentu saja dia bisa menebaknya. Raja Yuan ingin dinobatkan sebagai kaisar hampir gila, jika tidak, mengapa dia mengambil risiko seperti itu? Tapi, apakah orang yang berada di zona terlarang itu akan memberi kesempatan pada Raja Yuan? Aku akan tahu jawabannya besok. Do Wang menghela nafas, lalu mengecilkan sosoknya, dan turun ke bawah. Gunung Kaisar Miao. Setelah Lu Chen kembali, dia memeriksa situasi Legiun dan cukup puas dengan kemajuan semua prajurit Legiun. Pelet Raja Sejati Jiuxuan benar-benar kuat, dan ke-5.000 legioner ditempatkan pada Raja Sejati Sihe. Apalagi aura setiap prajurit Legiun sangat kuat. Jika tidak ada kecelakaan, ia akan segera mencapai puncak Sihe dan berkesempatan menerobos ke Wuhe. Sedangkan untuk anggota inti Legiun, kemajuannya bahkan lebih menggembirakan. Semuanya telah mencapai 5 dalam 1, dan mereka telah memasuki seri Raja Sejati tingkat tinggi. Terutama Sang Guanjin, Fei Long, Ruhua, Lingyan dan Lingxi, semuanya berada di puncak 5 pahlawan, dan pencapaian 6 pahlawan sudah di depan mata. Lu Chen memanggil kelompok saudara-saudari ini untuk mengadakan pertemuan kecil. Saudaraku, semua orang akan mencapai Liu He, kenapa kamu masih satu? Fat Dragon ingin mati, dan tiba-tiba keluar dengan tembakan seperti itu, dan kemudian mendapat kastanya lagi tanpa kecelakaan. Menurutmu begitu? Aku ingin bersembunyi dan berlatih lebih banyak, tapi aku punya terlalu banyak omong kosong. Jika saya memiliki begitu banyak waktu untuk berlatih, saya akan dinobatkan sebagai kaisar sejak lama, dan Anda tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dalam 10 kehidupan. Lu Chen berkata dengan marah. Kakak senior, bukan karena kamu tidak punya waktu untuk berlatih, itu karena kemampuanmu yang luar biasa, kamu tidak bisa berlatih kapanpun dan dimanapun seperti kami, yang membuatmu terjatuh. Fei Long mengusap kepalanya yang sakit, dan berkata dengan wajah sedih, bisakah kamu berhenti memukul kepalaku di masa depan? Aku merasa otakku semakin sulit digunakan. Lain kali, pukul pantatmu, oke. Lu Chen memutar mata Fei Long, tapi hatinya sangat sakit. Benar sekali, Fat Dragon memukulnya tepat di paku, jadi tidak heran dia kesal. Kowloon Return Tuan Jue memang mengagumkan, tetapi kekurangannya juga mengagumkan. Terlalu pilih-pilih tentang aura. Jika bukan karena penginapan Yunlai di kota Zhongzhou, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Zhongzhou, dan dia harus pindah kembali ke akademi Tian Huang. Namun meski begitu, dia tidak bisa berkultivasi dengan tenang, karena kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Sekarang bahkan pagoda Changyuan harus bergantung padanya, setiap tugas terkait dengan hidup dan mati umat manusia, dia masih punya waktu. Terkadang, jika orang ini terlalu kuat, itu mungkin bukan hal yang baik. Tidak, ayo pukul kepalaku, aku lebih baik dibodohi olehmu daripada membiarkan sosokku kehilangan bentuk. Pandangan Fat Dragon segar dan halus, luar biasa, yang membuat semua orang tertawa untuk waktu yang lama. Lu Chen, Ratu telah mengirimiku transmisi suara, mengatakan bahwa dia telah membawa lebih dari 100.000 prajurit roh, dan tetua dari suku roh, semuanya menetap di wilayah suku roh. Lingyan tiba-tiba membuka mulutnya, dan berkata, perlombaan roh kita telah memperoleh pijakan di benua tengah. Haruskah aku kembali ke perlombaan roh dengan 1000 pemanah ras roh? Jangan pernah memikirkannya, tetaplah di Legiun dengan patuh, dan kamu tidak perlu pergi. Lu Chen langsung menolak. Sial, kami berasal dari spirit Rache, bukan milikmu. Lingyan membeku sesaat, dan segera memprotes, apakah ada kebaikan dalam dirimu yang menahan kami? Gadis sialan, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang kebajikan dan kebenaran dengan kakak laki-laki? Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Fei Long datang dan melangkah masuk, kakak akhirnya membesarkanmu, dan setelah memanfaatkanmu, kamu hanya ingin menamparkan pantatmu dan pergi. Siapa yang tidak benar itu? Bocah gendut, itu bukan urusanmu. Aku sedang mendiskusikannya dengan Lu Chen sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Lingyan juga tidak sopan, dan langsung menanggapi Fei Long.
Berhentilah berdebat. Lu Chen memelototi Ling Yan, dan berkata lagi, tidak banyak orang di Legiun Fanatik. Kamu dan 1000 pemanah masih menjadi kekuatan jangka panjang Legiun. Sekarang mereka adalah tulang punggung Legiun. Jika kamu melarikan diri, bukankah Legiun akan bangkrut? Petik 2. Namun, kita masih harus kembali ke Spirit Rache. Kata Ling Yan, sejak kamu bergabung dengan Legiun, tidak ada jalan untuk mundur, dan tidak mungkin untuk kembali ke ras roh. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kamu terlahir sebagai anggota Legiun Fanatik, dan kamu akan mati sebagai hantu Legiun Fanatik. Lu Chen, kamu terlalu mendominasi. Ling Yan mengerutkan kening, ingin marah, tapi tidak berani, jadi dia berkata, aku seperti anak panah, kamu bisa menjaga bangsaku, tapi kamu tidak bisa menjaga hatiku. Cukup untuk mempertahankan orang, hatimu bukan urusanku, dan aku tidak ingin menjadi gay. Lu Chen tersenyum. Kamu, pada saat itu, Ling Yan hampir tersentak. Saya telah menghabiskan banyak energi, waktu, dan sumber daya untuk melatih Anda menjadi Raja Wu He yang sebenarnya, dan pencapaian Liu He akan segera datang. Lu Chen berkata lagi, pada saat kritis ini, karena kamu mengatakan ingin pergi, apakah kamu layak untukku? Permisi, Ling Yan mengangguk dengan tegas. Kalau begitu menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Lu Chen bertanya balik. Tidak akan. Entah kenapa, Ling Yan tanpa sadar menjawab seperti ini. Mungkin karena dia sudah lama mengikuti Lu Chen dan mengetahui karakter Lu Chen. Lu Chen adalah tipe karakter klasik yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat harta karun. Itu masih jenis harta karun yang langsung berubah menjadi ayam besi setelah mendapatkannya, dan tidak bergerak sepeser pun. Dan dia dan 1000 pemanah adalah kekuatan jarak jauh yang langka di benua Yuanwu. Bagi Lu Chen, mereka adalah sekelompok harta karun. Karena itu adalah harta karun, akankah Lu Chen melepaskannya? Karena kamu tahu kamu tidak akan melakukannya, mengapa kamu masih meminta permintaan mati yang tidak menyenangkan ini? Lu Chen tersenyum. Alasan utamanya adalah kekuatan ras roh saat ini tidak cukup, jadi saya ingin membawa 1000 pemanah kembali untuk mengabdi pada ras roh lagi. Kata Ling Yan, bekerja untuk Eldar, kamu juga bisa bekerja di Fanatik Legion. Sekarang ras roh dan ras manusia adalah sekutu. Melawan musuh manapun, kedua ras akan bergabung. Apakah Anda berada di ras roh atau ras manusia? Tidak ada perbedaan sama sekali, mereka semua berada di medan perang yang sama. Jika ada yang salah dengan Spirit Rache, Legiun kami akan segera membantu. Anda juga melayani Spirit Rache. Terlebih lagi, terlepas dari pemahaman ras spiritual Anda yang lebih rendah dibandingkan ras manusia, kecepatan kultivasi Anda lebih cepat daripada ras manusia. The Spirit Rache sekarang memindahkan bakat seni bela diri ke benua tengah. Tidak akan butuh waktu lama. Dengan dukungan sumber daya manusia kami, sejumlah besar petarung tingkat tinggi dari Spirit Rache akan muncul. Anda tidak perlu melakukannya khawatir tentang kekuatan ras roh. Ketika Lu Chen mengatakan ini, Ling Yan tidak dapat membantahnya dengan fakta dan bukti. Tapi, ratuku telah kembali. Kita harus pergi bersama ratu. Ling Yan tidak punya pilihan selain membawa Linghua keluar. Para tetua dari ras roh dan 100.000 prajurit ras roh berada di sini untuk pertama kalinya, dan Linghua ditempatkan di sana. Untuk sementara, mereka tidak bisa melarikan diri. Kata Lu Chen, maksudmu, ratuku akan kembali. Mata Ling Yan berbinar. Dia milikku, tentu saja dia ingin kembali. Lu Chen tidak banyak berpikir, tanpa sadar menjawab seperti ini. Orang-orangmu, kapan ratuku menjadi milikmu? Mendengar ini, Ling Yan membuka matanya dan langsung melompat. Baiklah, kamu Lu Chen, jika aku tahu kamu jatuh cinta dengan ratuku, kamu tetap tidak mau mengakuinya. Yah, maksudku, Linghua adalah anggota Legiun Fanatik, dan semua orang di Legiun Fanatik adalah milikku. Baru pada saat itulah Lu Chen menyadari bahwa dia telah salah bicara, jadi dia segera menjelaskan. Aku percaya kamu hantu, kamu anak yang sangat jahat. Ling Yan berkata begitu. Jika kamu tidak percaya padaku, tarik ke bawah. Lu Chen bahkan tidak repot-repot menjelaskan kepada Ling Yan, Linghua pasti akan kembali, dan tidak mungkin tinggal di daerah Lingzhou untuk berlatih. Karena umat manusia mendistribusikan sumber daya di sana, tidak mungkin memiliki pil raja sejati dengan pola warna-warni, dan Linghua akan berkembang sangat lambat di sana. Yang terpenting, peti mati langit dan bumi masih ada di tangan Lu Chen. Jika ratu kembali, anggap saja aku tidak mengatakannya.
Ling Yan tidak membantah lagi, tapi tiba-tiba menyerah. Karena, dia merasa jika Lu Chen sedang membual, dia bisa pergi ke Linghua untuk bertanya. Bagaimanapun, area ras roh berada tepat di luar kota Zhongzhou, tidak jauh dari Gunung Dimiao, jadi tidak perlu lari ke sana, dan Anda akan segera sampai di sana setelah melepaskan kesadaran spiritual Anda. Luangkan waktu dan ubah orang-orang itu ke tangan semua saudara. Lu Chen memecahkan masalahnya. Ling Zhu mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Fei Long. Brengsek, saudaraku, apakah kamu sudah kaya lagi? Fat Dragon membuka cincin luar angkasa dan melihat ada 7 hingga 8.000 pil Beast King di Dong Naga yang patuh, yang tersedia dalam berbagai tingkatan. Bolehkah mengganti semua senjata kerajaan tingkat atas? Tidak masalah. Pil Beast King tingkat tinggi dapat mengeluarkan senjata semi-imperial, jadi bagaimana dengan ini? Lu Chen mengeluarkan beberapa pil Raja Binatang Super. Benda ini dapat digunakan sebagai senjata kekaisaran tingkat rendah. Meskipun ini adalah senjata kekaisaran tingkat rendah, levelnya masih lebih tinggi dari senjata semi-kekaisaran. Mata naga gemuk berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, di masa depan, aku akan menggunakan kuali kekaisaran untuk menutupi langit, dan kaisar yang lebih lemah dapat menurunkannya. Itu hebat. Lu Chen menyerahkan semua pelet Raja Super sejati kepada Fei Long, dan kemudian mengambil harta yang lebih baik. Tumpukan besar tulang rawan gurita, dan auranya menakutkan, dan kekuatan kekaisaran memancar samar-samar. Kaisar binatang tulang. Semua orang berteriak kaget dan sangat terkejut. Lu Chen benar-benar mampu. Bahkan tulang kaisar binatang dapat diambil kembali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Chen melakukannya. Yuli, bisakah benda ini diintegrasikan ke dalam tembok pertempuran? Lu Chen memandang Yuli dan bertanya. Saya tidak punya ide. Yuli menggelengkan kepalanya. Aku tahu, meskipun Yuli pandai menggunakan tembok pertempuran, dia selalu menjadi ahli formasi pertempuran, bukan pabrikan, dan pencapaiannya di bidang manufaktur tidak tinggi. Bahkan jika tembok pertempuran dibuat, itu diselesaikan dengan menyatukan 4 orang, tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Hanya 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, yang merupakan produsen dan ahli sejati yang tahu cara berinovasi. Castor adalah ahli manufaktur terhebat. Seorang insinyur mekanisme adalah ahli kelas 1 dalam desain manufaktur. Master formasi dan master jimat dapat menambahkan lingkaran sihir dan jimat ke item untuk meningkatkan kekuatannya dan sangat membantu. Adapun keempat tipe ahli ini kebetulan Lu Chen memiliki semuanya yaitu tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Oleh karena itu, orang yang menanggapi Lu Chen adalah pemimpin Fei Long. Kalau begitu biarkan kalian melakukannya, lakukan secepat mungkin, lebih banyak lebih baik. Lu Chen berkata pada Fei Long. Aturan lama, kita berempat melakukannya bersama Yuli, jika tidak, efeknya tidak akan ideal. Naga gemuk meraih sepasang tulang kaisar binatang, dan memuji, tulang kaisar binatang memiliki ketangguhan yang sangat kuat. Selama mereka berhasil berintegrasi ke dalam tembok pertempuran dan meningkatkan tembok pertempuran, kekuatan pertahanannya akan luar biasa. Betapa hebatnya, Lu Chen bertanya dengan prihatin. Di bawah kaisar, jangan pernah berpikir untuk mendobrak tembok. Kata Fei Long, tidak cukup, aku membutuhkan tembok pertempuran untuk memblokir kaisar. Kata Lu Chen, saudaraku, kamu meminta terlalu banyak. Tembok pertempuran adalah jenis baru yang dirancang untuk legiun fanatik. Ini terutama digunakan untuk perlindungan kelompok. Hanya jika dikombinasikan dengan formasi pertempuran, tembok itu dapat mengerahkan kekuatan pertahanan terbesar. Tembok pertempuran bukanlah pertahanan satu tubuh, dan tidak memiliki keterampilan tempur untuk mendukungnya. Kekuatan pertahanannya tidak sebanding dengan perisai dari tukang reparasi perisai. Bahkan jika itu Zetianku, ditambah pot kaisar, aku tidak yakin bisa menerima pukulan kaisar. Jadi, setelah peningkatan tembok pertempuran, ada baiknya bisa melawan raja super sejati. Jika kamu masih ingin melawan raja, kamu terlalu banyak berpikir. Naga gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan terlalu banyak, semua orang berpikir bersama, kita harus membangun tembok pertempuran yang dapat membawa kaisar. Kata Lu Chen, saudaraku, tidak perlu membangun tembok pertempuran sesat seperti itu, kan? Fat Dragon tertegun sejenak, lalu berkata, cukup untuk bisa melawan Raja Super sejati. Bagaimanapun, tingkat kekuatan tempur Sura itu hanya angka ini. Musuh Legiun Fanatik, bukanlah Shuro.
Lu Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Di sisi lain Laut Terlarang, terdapat ribuan kaisar binatang bercakar 8 yang mengintai, yang merupakan ancaman yang sangat merusak bagi benua Yuanwu. Pada hari kaisar, dipindahkan, ribuan kaisar binatang bercakar 8 keluar untuk berperang, dan sebuah bencana menimpanya. Di benua Yuanwu, jumlah kaisar dari semua ras mungkin tidak sebaik sebagian kecil dari kaisar binatang laut, dan mereka hancur total. Untuk melawan ribuan kaisar binatang laut, kita harus mencari cara lain, kalau tidak kita akan mati. Awalnya ada 2 jalan, satu untuk menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao, dan yang lainnya adalah mengalahkan 1000 dengan 1 jalan. Dua-duanya mungkin, namun kedua-duanya sulit. Entah memasuki alam abadi untuk mengumpulkan Skyfire, tetapi ada ketidakpastian, dan saya tidak tahu apakah saya bisa kembali. Entah dia mengembangkan alamnya sendiri, tetapi jelas tidak ada cukup waktu, energi spiritual meningkat terlalu cepat, dan keberuntungan kaisar akan segera keluar. Sekarang dia memiliki tulang kaisar binatang, dia dapat meningkatkan tembok pertempuran, dan dia melihat jalan ketiga. Pimpin pasukan fanatik melawan bencana. Tapi ada premis di sini, harus ada garis pertahanan yang bisa menahan serangan ribuan kaisar binatang laut, jika tidak seluruh legiun akan hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, dia memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk pertahanan tembok pertempuran. Namun masalah ini, ia memilih untuk merahasiakannya untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan kegelisahan semua orang dan mempengaruhi kultivasinya. Bukankah kita akan berpartisipasi dalam pertempuran di Blood Mist Surafield? Naga gemuk bahkan lebih terkejut lagi. Dia meningkatkan tembok pertempuran, sehingga seluruh legiun Zelot akan memiliki perlindungan yang kuat, dan mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam penghapusan Shuro. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam eliminasi Sura, mengapa Anda terburu-buru meningkatkan tembok pertempuran? Saya hanya akan memilih beberapa orang untuk pergi, dan yang lain akan berlatih keras untuk saya, dan mereka tidak akan diizinkan pergi jika mereka tinggal di Gunung Dimiao. Lu Chen berhenti sejenak, dan kemudian memberikan instruksi seperti ini, dalam 3 bulan, setiap orang harus mencapai setidaknya Liu He, dan yang terbaik adalah menjadi raja yang super sejati. Dia memutuskan bahwa jika dia ingin memimpin tentara untuk melawan bencana, dia harus memperbaiki keadaan tentara secara keseluruhan. Memanfaatkan waktu terakhir untuk berlatih adalah prioritas utama, tidak peduli apakah Anda bisa mengalahkan Sura atau tidak. Hanya saja legiunnya tidak bisa keluar, tapi dia tidak bisa. Dia seorang diri mengintegrasikan rencana bersama semua ras, dan dia juga membawa para tetua dari ras roh. Dia juga memiliki kekuatan tempur terkuat, dan dia harus bersaing dengan balapan untuk mendapatkan komando pertempuran. Bagaimana jika dia tidak pergi? Jika dia tidak pergi, dia hanya bisa bersembunyi di penginapan Yunlai untuk berlatih, dan Raja Ni dapat menemukannya tanpa usaha apapun. Kita baik-baik saja, tapi aku khawatir 5.000 prajurit di Legiun tidak akan mampu mengimbanginya. Bakat mereka tidak setinggi kita. Fei Long berkata dengan cemas lagi, 3 bulan terlalu singkat, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk meminum pil 9 raja sejati yang cantik, tidak semua orang dapat mencapai Liu He, dan akan lebih konyol lagi jika mereka ingin masuk ke super sejati raja. Mendengar ini, Lu Chen tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Lu Chen lebih suka berkumpul di udara terbuka, sehingga pertemuan kecil ini diadakan di puncak gunung eksklusif miliknya. Tiba-tiba, Lu Chen berdiri, berjalan ke tepi puncak, dan berkonsentrasi mengamati pegunungan di sekitarnya. Semua orang juga berdiri satu demi satu, berkerumun di sekitar Lu Chen, dan mengikuti Lu Chen untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dilihat Lu Chen. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Apa lagi yang bisa dilihat di sini selain pegunungan? Fei Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku sedang melihat auranya. Dari aura di gunung lain, sepertinya gunungku memiliki aura paling banyak. Kata Lu Chen, kamu adalah pemimpin legiun. Meskipun kamu tidak berlatih di Gunung Dimiao, gunung yang disediakan untukmu tetap memiliki aura tertinggi. Kata Fei Long, saya ingat terakhir kali saya datang ke sini, energi spiritual di sini tidak begitu tinggi, dan sekarang konsentrasi energi spiritualnya lebih dari 1 juta kali lipat. Kata Lu Chen, energi spiritual memang meningkat sangat cepat, jika tidak, bagaimana kultivasi kita bisa berkembang pesat? Fei Long tertawa, dan berkata dengan bangga, khususnya di kawasan Gunung Dimiao,
auranya lebih tinggi dari puncak di luar, jadi kami memiliki keunggulan absolut. Dalam 3 bulan, untuk membiarkan semua orang di Legiun mencapai Liu He, memiliki aura lebih dari 1 juta kali saja tidak cukup. Lu Chen menyipitkan matanya, dan berkata lagi, jika digandakan, setidaknya 3 juta kali, itu akan hampir sama. Biarkan aku pergi, 3 juta kali, meskipun energi spiritual meningkat selama setahun, belum tentu mencapai angka ini. Fei Long menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, terlebih lagi, begitu keberuntungan Kaisar Agung keluar, energi spiritual akan berhenti meningkat, dan tidak akan pernah mencapai level 3 juta kali lipat di sini. Kalau begitu jangan menunggu auranya meningkat dengan sendirinya, aku akan mencoba meningkatkan konsentrasi auranya. Kata Lu Chen, kamu punya cara, kali ini, mata semua orang berbinar. Memiliki, Lu Chen mengangguk, lalu berkata, namun, saya tidak bisa menggerakkan aura gunung di Miao. Ruang langit dan bumi terlalu besar untuk disesuaikan. Apa syaratnya? Fei Long bertanya. Dalam ruang kecil yang relatif tertutup, energi spiritual konsentrasi tinggi yang disesuaikan dengan cara ini tidak akan bocor. Di Gua Haixin di Laut Terlarang, Lu Chen mengambil sejumlah besar rumput jantung laut, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Alasan mengapa Gua Jantung Laut memiliki aura super tinggi semuanya diatur oleh sejumlah besar rerumputan jantung laut, jika tidak, bagaimana ia bisa membudidayakan ribuan raja binatang bercakar 8. Rumput hati laut dapat membudidayakan gurita, dan Lu Chen juga dapat digunakan untuk membudidayakan legiun fanatik. Kemampuan penyesuaian rumput jantung laut terbatas dan tidak dapat ditempatkan di ruang terbuka. Ini hanya dapat disesuaikan di ruang kecil, dan efeknya adalah yang terbaik. 5.000 tentara legiun tidak bisa lagi tinggal di gunung mereka sendiri, dan harus pergi ke ruang kecil yang ditentukan oleh Lu Chen untuk berlatih bersama. Dan ruang kecil ini tentunya bukanlah ruang dari Chaos Orb. Chaos Orb bisa menerima binatang buas, tapi tidak bisa menerima manusia. Ras apapun yang diakui oleh Dao Surga tidak dapat diterima. Oleh karena itu, ruang kecil ini perlu mencari cara lain, jadi Lu Chen membuatnya saja. Kosongkan gunung tempat saya berada, dan buat lubang di gunung itu. Gua ini harus cukup besar untuk menampung lebih dari 5.000 orang yang berlatih. Gua tidak dapat ditutup seluruhnya, dan saluran ventilasi perlu dibiarkan, jika tidak, energi spiritual dari luar tidak dapat masuk, dan konsentrasi energi spiritual tidak dapat diatur. Siapa di antara kalian yang punya waktu untuk pekerjaan ini? Lu Chen memandang semua orang dan bertanya. Saya bebas. Slender Tiger adalah orang pertama yang mendaftar, dan berkata dengan bangga, sebagai ahli mekanisme terkuat di benua Yuanwu, membangun gua setengah tertutup adalah yang termudah. Tidak, kamu tidak senggang. Tanpa diduga, Lu Chen menolak. Begitu banyak, yang mengejutkan Souhu. Bukan hanya dia, Slender Tiger, yang bebas di sini, tapi semua orang bebas. Apakah bos sudah gila? Aku punya hal lain untuk kamu rancang dan buat, jadi tidak ada waktu untuk kalian berempat, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Lu Chen menjelaskan, bukankah itu hanya menggali lubang, aku akan datang. Sang Guan ingin berbicara, tetapi Lu Chen dengan tegas menolak, kamu tidak datang ke sini. Kamu bukan ahli pekerjaan ini. Jika kamu turun dengan pedang, seluruh gunung akan terbelah dua. Ayo, Nona tua. Ruhua berdiri sambil menggali lubang hidungnya, tapi juga ditolak oleh Lu Chen, lupakan saja, jika kamu turun dengan palu, seluruh gunung akan hancur, dan kita tidak punya tempat untuk berdiri. Bos, aku datang. Cai Niao dan Wan Yan juga berdiri, tapi mereka tetap ditolak oleh Lu Chen. Tidak pantas kalian berdua disambar petir atau terbakar menjadi abu. Lupakan saja, biarkan aku memilih seseorang. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, biarkan kedua hantu perempuan itu melakukannya. Mereka tumbuh di dunia bawah tanah, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk melakukan pekerjaan tanah. Mendengar ini, Aisan segera membuka senjata hantu itu dan mengeluarkan Xiao Qian dan Xiao Di. Bos, kamu bisa meminta Xiao Di keluar untuk melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan minta Xiao Di menggali tanah. Pertama kali Xiao Di keluar, dia mengeluh genit, dan berkata, Xiao Di terobsesi dengan kebersihan, dan dia paling takut melakukan pekerjaan kotor. Jika kamu tidak ingin melakukannya, minggir saja. Lu Chen mengerutkan kening, dan ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tapi dia tidak memaksa Xiao Di. Bos,
Kamu tidak membenci Xiaodi karena masalah sepele seperti itu. Xiaodi berkata dengan suara merengek lagi. Bukan itu masalahnya. Aku bukan orang yang pelit. Kamu tidak perlu khawatir. Lu Chen memaksakan senyum, tapi dia semakin membenci Xiaodi di dalam hatinya. Benar, Lu Chen tidak terlalu menyukai Xiaodi, dan sekarang bahkan lebih buruk lagi. Bos, menggali lubang hanyalah masalah sepele, dan Xiao Qian bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan Xiaodi. Setelah Xiao Qian selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya, melompat ke udara, mengarahkan ke tengah puncak, dan tiba-tiba menukik ke bawah. Pedang panjang itu berputar, ujung pedangnya menghantam tanah, dan debu beterbangan di tengah puncaknya. Dalam sekejap mata, Xiao Qian menggunakan pedang panjangnya untuk membuat lubang dengan radius 1 kaki, dan mengayunkan pedangnya lurus ke dalam, terus memotong sepanjang jalan. Masih Xiao Qian yang bisa melakukannya. Petik 2. Lu Chen mengangguk. Bos, Xiaodi juga sangat cakap, tapi dia tidak bisa membuat lubang. Xiaodi dengan cepat menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan hati Lu Chen, tetapi sayang sekali Lu Chen tidak menyukainya. Kalian berempat ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bantu aku membuat beberapa penutup yang bisa mengunci aura, tapi aura luar bisa masuk. Lu Chen melihat yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, dan berkata, saya ingin membawanya, jadi saya bisa berlatih kapan saja. Wah, persyaratannya cukup tinggi, dan tingkat kesulitannya agak tinggi. Naga gemuk menggaruk kepalanya. Jangan dengarkan omong kosong naga gendut, aku akan merancangnya, dan naga gendut akan membangunnya. Pria jangkung dan pria pendek akan menggunakan formasi dan jimat untuk bekerja sama. Mengunci energi spiritual dan memasuki energi spiritual tidak menjadi masalah. Setelah Souhu selesai berbicara, dia menarik Fat Dragon, Gao Hai dan Ai San ke samping, dan bermain-main dengan beberapa tudung latihan. Setelah itu, Lu Chen memanggil Quan Sheng, dan menyerahkan semua pil Jiuxuan True King yang disempurnakan oleh Fire Fox ke Quan Sheng. Selain itu, dia juga memberikan semua sisa esensi darah Kaisar Binatang Tua itu kepada Quan Sheng. Semua orang di Legiun Fanatik sudah berada di alam Raja Sejati, dan mereka akan memasuki jajaran Raja Sejati tingkat tinggi. Mereka membutuhkan lebih banyak Jiuxuan True King Pellet untuk membantu budidaya mereka. Selain itu, cakupan kerja darah Kaisar Binatang Tua, yaitu di bawah Kaisar, hanya efektif bila digunakan untuk menempa tubuh. Setelah Kaisar disegel, esensi darah Kaisar Bisman tidak berguna, dan misinya selesai. Saat itu, jika saya ingin mendapatkan efek olahraga yang lebih baik, saya hanya dapat mencari bahan lain untuk menggantikannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan semua esensi darah Kaisar Binatang Tua itu selagi saudara-saudara Legiun masih bisa menggunakannya, agar tidak menyia-nyiakannya. Tidak lama kemudian, Xiao Qian keluar, dan gua besar di gunung itu telah digali. Lu Chen memimpin kerumunan untuk melihat. Gua besar itu digali dengan baik. Lubangnya bisa ditutup dengan balok besar. Terdapat beberapa lubang ventilasi di dalam gua untuk mengalirkan energi spiritual dari luar. Ukuran gua tidak besar dan tidak kecil, dengan luas ribuan kaki, dapat menampung puluhan ribu praktisi. Bahkan, terdapat lebih dari cukup ruang bagi setiap orang untuk berendam dalam darah hewan dan membentuk tubuh mereka. Lu Chen mengeluarkan sebagian besar rumput jantung laut dari manik-manik yang kacau, dan menempatkannya di sudut gua besar dalam bentuk bundel, memungkinkan rumput jantung laut menyesuaikan aura di dalam gua dengan sendirinya. Sesaat kemudian, di bawah pengaruh rumput jantung laut, energi spiritual di dalam gua mulai berubah, dan konsentrasi energi spiritual melonjak dengan cepat. Setelah sekitar 1 batang dupa, aura di dalam gua mencapai 4 juta kali lipat, benar-benar di luar dugaan Lu Chen. Namun, ketika auranya meningkat hingga 4 juta kali lipat, kemampuan pengaturan rumput jantung laut sepertinya telah berakhir. Mungkin terbatasnya jumlah rumput jantung laut menyebabkan auranya tidak lagi meningkat. Bagaimanapun, rumput hati laut adalah harta karun jenius yang unik di kedalaman laut terlarang, dan hanya di laut terlarang ia dapat mengerahkan efektivitas terbesarnya. Setelah Anda meninggalkan laut terlarang, efektivitas rumput hati laut pasti tidak akan terlalu bagus, dan wajar jika efektivitasnya berkurang drastis. Meski begitu, rerumputan jantung laut mati ini masih bisa meningkatkan aura di sini hingga 4 juta kali lipat, sehingga pantas menjadikan gua ini sebagai tempat budidaya aura super tinggi. Anggota Legiun pasti akan mendapatkan banyak manfaat dengan berlatih di sini,
dan kecepatan kultivasinya akan secepat terbang. Lu Chen, dari mana kamu mendapatkan harta karun yang menantang surga yang benar-benar dapat meningkatkan aura seluruh gua? Bos, harta karun ini luar biasa. Mereka secara langsung meningkatkan aura seluruh gua hingga 4 juta kali lipat, sepenuhnya menutupi pemahaman saya tentang harta karun jenius. 4 juta kali auranya, berlatih di sini selama 3 bulan, kita orang pasti akan masuk dalam jajaran Raja Super sejati. 5.000 tentara di Legiun belum tentu, tapi mencapai Liu He bukanlah masalah besar. Menghirup energi spiritual 4 juta kali di dalam gua, Sang Guan Jin dan yang lainnya sangat terkejut dan mengobrol dengan penuh semangat. Kecuali tanah suci Kaisar Miao Yuan, aura di sini sangat tinggi, dan dapat dikembangkan selama 3 bulan. Kalau tidak heboh pasti ada hantu. Pergi dan beritahu saudara-saudara di Legiun untuk datang ke gua besar ini dan berlatih bersama. Lu Chen memberi perintah kepada Kuan Seng, yang menjawab dan pergi. Tak lama kemudian, orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus membuat beberapa masker latihan. Dan turun bersama. Keempat orang tersebut juga sangat terkejut saat mengetahui aura gua besar ini begitu tinggi, bahkan mengeluarkan suara seru. Pada hari ini, Lu Chen tidak pergi ke sana, hanya tinggal di gunung, dan terus mempelajari masalah tembok pertempuran dengan Yuli dan yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Karena persyaratan Lu Chen terlalu tinggi, dan dia membutuhkan tembok pertempuran untuk membawa kaisar, itu sangat sulit, dan Yuli serta 5 orang lainnya mengalami kerugian untuk sementara waktu. Fei Long, kamu adalah pandai besi nomor 1 di dunia. Kamu adalah kekuatan utama dalam membangun tembok pertempuran. Kenapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Lu Chen menatap Fei Long, dan berkata lagi, sekarang aku telah menemukan semua tulang kaisar binatang, tetapi kamu masih tidak bisa mendapatkannya. Bisakah kamu, seorang kastor, mandi dan tidur? Hei, saudaraku, aku hanya pembuat perkakas, bukan pembuat tembok, jadi kenapa kamu tidak menyalahkanku atas semuanya? Naga gemuk tampak sedih, dan berkata dengan marah, tulang binatang kaisar adalah hal yang baik, tetapi menambahkan tulang binatang kaisar saja akan membuat tembok itu cukup kuat, tetapi itu tidak cukup untuk melawan kaisar. Apalagi yang kamu butuhkan, kamu buat daftarnya dan aku akan mendapatkannya. Kata Lu Chen, dinding pertempuran adalah benda yang baru dibuat, dan tidak ada dalam teknologi casting. Levelku terbatas, dan aku tidak tahu bagaimana cara menambahkannya untuk melawan kaisar. Fat Dragon mengangkat bahu, dan berkata tanpa daya, kamu memintaku membuat daftar, tapi aku bahkan tidak tahu harus membuat daftar apa. Petik 2. Bagaimana kalau menambahkan beberapa pil Beastmaster? Kalau, meningkatkan energi tembok pertempuran, apa efeknya? Lu Chen berkata dengan santai. Dengan lebih banyak energi, pasti akan ada efeknya, tapi berapa banyak Beast King pil yang akan terbuang? Fei Long tidak setuju, Beastmaster dan sangat berharga, dan jumlahnya tidak banyak, sayang sekali jika digunakan di tembok pertempuran itu. Aku takut rambut, aku akan melakukannya lagi kalau aku habis. Laut yang paling terlarang adalah Raja Binatang Laut. Kata Lu Chen, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Mari kita bangun tembok pertempuran dulu untuk melihat efeknya. Setelah Fei Long selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Yuli. Yuli memahaminya, dan segera mengeluarkan tembok pertempuran, dan membiarkan 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, memainkannya. Fei Long juga mengeluarkan Star Forging Platform, meletakkan Beast Emperor Bone di atasnya, mengaktifkan Star Forging Platform untuk menghancurkan Beast Emperor Bone, dan menggilingnya menjadi bubuk. Platform pengecoran bintang adalah platform pengecoran kuno, yang dapat menghancurkan benda keras apapun, dan merupakan platform pengecoran teratas. Jika bukan karena hal ini, tidak ada orang yang hadir yang mampu mematahkan tulang kaisar. Kemudian, Slender Tiger muncul di atas panggung, menggunakan metode khusus untuk menyiapkan organ untuk mengintegrasikan bagian dari tepung tulang Beast Emperor ke dalam dinding pertempuran. Ketika tembok pertempuran telah sepenuhnya menyerap esensi tepung tulang kaisar binatang dan menjadi lebih kuat, Gao Hai dan Ai San membuat gerakan terpisah. Keduanya menyusun lingkaran sihir yang diperkuat dan jimat dengan kegigihan di dinding pertempuran. Saat ini, Lu Chen tidak tahan lagi, jadi dia langsung mencobanya. Nyalakan tubuh pertarungan, jalankan tangan pengubah langit, dan hantam tembok pertarungan dengan seluruh kekuatanmu. Kekuatan cengkeraman itu sangat menakutkan, jika jatuh di bawah level Liu He,
Anda akan mati jika memukulnya. Bahkan Raja Liu He yang sebenarnya akan terkelupas kulitnya jika dia tidak mati. Ledakan, cakar tersebut, mencengkeram dinding pertempuran, dan terjadi ledakan, dan dinding pertempuran itu dihantam sejauh 10 kaki, dan bekas cakar yang dalam tergores di dinding pertempuran. Ya, dengan tambahan tulang Beast Emperor, kekuatan pertahanan tembok pertempuran jauh lebih kuat, dan dapat menahan banyak serangan dari Raja Super Sejati. Lu Chen mengangguk, dan berkata, sekarang tambahkan 100 pil Beast King lagi, dan coba efeknya lagi. Biarkan aku pergi, tambahkan 100 pil Beast King ke tembok pertempuran. Saudaraku, tahukah kamu bahwa ini adalah tindakan yang sia-sia? Ada ratusan tembok pertempuran di tangan Yuli. Jika kamu menambahkan 100 pil Beastmaster ke masing-masing tembok, kamu akan membutuhkan puluhan ribu pil Beastmaster. Maaf, saudaraku, apakah Anda memiliki puluhan ribu pil Beast King? Fei Long berkata dengan marah. Aku pergi, aku punya satu kehidupan, di mana saya bisa mendapatkan puluhan ribu pil Beast King. Lu Chen tercengang. Sebelumnya, hanya ada sedikit Beast King Pills. Saya hanya menggunakan Beast King Pills untuk menggilingnya menjadi bubuk, dan kemudian meleburnya ke dalam dinding pertempuran. Sekarang ada banyak pil Beastmaster, jika Anda memiliki syarat untuk menambahkan seluruh pil Beastmaster, maka Anda tidak perlu menambahkan 100 keping. Menambahkan 10 keping ke setiap dinding pertempuran sudah banyak. Namun, pil Beast King di tanganku tidak cukup bagi kakakku untuk menempa senjata. Kata Fei Long, aku akan memberimu 1000 lagi. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil Beast King dan menyerahkannya kepada Fei Long. Hampir tidak cukup. Baru kemudian Fat Dragon mengangguk, lalu mengeluarkan 10 buah, dan meminta Slender Tiger untuk memasukkannya ke dalam dinding pertempuran dengan cara menyiapkan mekanisme. Datang lagi. Setelah Slender Tiger menyelesaikan tembok pertempuran, Lu Chen keluar untuk menangkapnya lagi dan mencoba yang terbaik. Ledakan. Kali ini, cakarnya mencengkeram dinding pertempuran, dan yang terdengar hanya suara teredam yang tidak keras. Terlebih lagi, tembok pertempuran tetap tidak bergerak, bahkan tidak ada goresan. Tembok pertempuran yang ditingkatkan begitu kuat dalam pertahanan sehingga Lu Chen tidak bisa lagi mengalahkannya dengan tangannya yang menghancurkan langit. Ya, ketangguhan tembok pertempuran lebih kuat dari sebelumnya, ayo coba Santian lagi. Lu Chen memiliki pisau ekstra panjang di tangannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengayunkan pisau pemotong langit ketujuh, menebasnya. Ledakan. Menebas dinding pertempuran dengan satu pisau, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, bilahnya memotong jauh ke dalam tembok pertempuran, membuka celah panjang, dan memotong tembok pertempuran sejauh 100 kaki. Teman baik, saya tidak bisa memotongnya dengan satu pisau pun, saya juga tidak mematahkannya dengan satu pisau pun. Kegigihannya sangat kuat. Lu Chen mengangguk, dan berkata, pedangku, tetapi tidak ada Raja Super Sejati yang bisa menahannya. Kekuatannya pasti di atas Raja Super Sejati, sepertinya aku bisa membawanya melawan Kaisar. Saya belum membawanya, saya tidak tahu efeknya. Kata Fei Long, kalau begitu aku harus mencari seorang Kaisar untuk mencobanya. Kata Lu Chen, kakak senior, lihat nada bicaramu, itu terlalu besar, entahlah, kupikir kamu kenal banyak Kaisar. Fei Long berkata dengan marah lagi, tidak banyak Kaisar di seluruh benua Yuanwu, di mana kamu bisa menemukan seorang Kaisar untuk dicoba. Baik kamu dan Sang Guan Jin telah makan Juyunguo, setidaknya satu orang akan dinobatkan sebagai Kaisar, dan orang yang menjadi Kaisarlah yang akan mencobanya. Kata Lu Chen,